Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fadil Mulyana. Di sini saya dan rekan saya Desi Meilani akan mempresentasikan tentang pendidikan dalam pandangan Islam. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan Islam. Dan yang ketiga, manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan secara umum. Menurut Kindler, ia mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Gutek pun mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian yang sangat luas adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Dan yang kedua, menurut pandangan dari Islam itu sendiri, pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspek. Dan yang kedua, ruang lingkup pendidikan Islam yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Desi Meilani. Kepadanya saya persilakan. Menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan, yang dimana lingkup materi pendidikan Islam secara lengkap dikemukakan oleh Heri Zauhari Muhtar dalam bukunya, yakni buku Fikih Pendidikan, bahwa pendidikan Islam melingkupi beberapa aspek. Ada aspek ada pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan fisikis, dan pendidikan psikis. Yang pertama ada pendidikan keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberikan pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata.'" Quran surat 31 ayat 13. Nah, bagaimana cara memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan anak? Pertama, menciptakan hubungan yang hangat dan harmonis, bukan memanjakannya. Menghadirkan sosok Allah melalui aktivitas rutin, seperti ketika bersin, katakanlah alhamdulillah. Memanfaatkan momen religius seperti sholat bersama. Memberikan kesan positif tentang Allah dan kenalkan sifat-sifat Allah. Memberikan teladan yang baik. Biarkan berkreatif dan terus belajar. Yang kedua ada pendidikan akhlak, yang dimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Akrabilah anak-anakmu dan didiklah akhlak mereka." Kemudian pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anak kamu melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, bagaimana cara
dengan mengungkapkan emosi lewat cara yang baik, memberikan pendidikan mengenai hak dan batil, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Contohnya adalah seperti bahwa berbohong itu tidak baik, memberikan sedekah kepada fakir miskin itu baik. Terus memenuhi atau selalu memenuhi janji, meminta maaf jika melakukan salah. Meminta maaf merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi permintaan maaf orang tua kepada anaknya. Terakhir, meminta tolong. Nah, mengatakan tolong jika memerlukan bantuan. Ketiga adalah pendidikan intelektual. Menurut Kamus Psikologi, istilah intelektual berasal dari kata intelek, yaitu proses kognitif atau berpikir atau kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Pendidikan intelektual disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak. Menurut Piaget, seorang psikolog yang membahas tentang teori perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif, mengatakan ada 4 periode dalam memperkembangkan kognitif manusia, yaitu periode pertama 0-2 tahun atau pada masa sensori motorik, yang dimana mengorganisasikan tingkah laku fisik seperti menghisap, menggenggam, dan memukul. Pada usia ini cukup dicontohkan melalui seringnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ketika beraktivitas membaca, contohnya membaca Bismillah. Periode kedua 2-7 tahun atau pada masa berpikir pra-operasional. Nah, anak mulai belajar berpikir dengan menggunakan simbol dan hayalan mereka, tapi cara berpikir tidak logis dan sistematis, seperti contohnya Nabi Ibrahim yang mencari robnya. Periode ketiga 7-11 tahun atau pada masa berpikir konkret operasional. Anak mengembangkan kapasitas untuk berpikir sistematik, contohnya angin tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat dilihat tetapi ada ciptaannya. Periode keempat 11 tahun sampai dewasa. Ini pada masanya formal operasional. Kapasitas berpikirnya sudah sistematis dalam bentuk abstrak maupun konsepnya. Keempat ada pendidikan fisik. Pendidikan fisik ini harus dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberikan waktu tidur dan aktivitas yang cukup agar pertumbuhan fisiknya baik dan mampu melakukan aktivitas seperti yang disunahkan Rasulullah. Ajarilah anak-anakmu memanah, berenang, dan menunggang kuda. Hadis riwayat Tabrani. Terakhir ada pendidikan psikis. Di sini ada ayat yang berbunyi, dan janganlah kamu bersifat lemah dan jangan pula berduka cita, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat 3 ayat 139. Nah, bagaimana cara memperkenalkan pendidikan psikis kepada anak ini? Pertama, memberikan kebutuhan emosi dengan cara memberikan kasih sayang, perhatian, perilaku santun, dan bijak. Kedua, menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Keempat, rahmat. Ketiga, memberikan semangat tidak melemah. Mungkin itu dari ruang lingkup pendidikan Islam. Yang ketiga, manusia menurut pandangan Islam.
Manusia dalam pandangan Islam ada 6 poin. Yang pertama, di sini ada manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai al-Anas. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Dan yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta karena hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Dan yang kedua, manusia sebagai al-nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan al-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dengan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan keempat, manusia sebagai Bani Adam. Sebut manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukanlah berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara. Quran surat 55 ayat 4. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu. Quran surat 6 sampai 4 ayat 5 dan lain-lainnya. Namun, selain memiliki potensi positif ini, manusia sebagai al-insan juga mempunyai kecenderungan berperilaku negatif atau lupa. Misalnya dijelaskan dalam surat Hud, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami coba daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Quran surat 11 ayat 9. Terakhir, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia adalah makhluk jasmani yang secara umum terkait kepada kaidah umum makhluk biologis seperti perkembangan baik, mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup dan pada akhirnya mengalami kematian. Kesimpulannya, itu manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Kesempurnaan penciptaan manusia itu kemudian semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat semua manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Di antara potensi-potensi tersebut, salah satunya adalah potensi emosional dan potensi fisikal, potensi akal dan potensi spiritual. Keseluruhan potensi manusia ini harus dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberiannya oleh Tuhan. Ada berbagai pandangan dan pendapat seputar pengembangan potensi manusia, seperti pandangan filosofi, kronologis, fungsional, dan sosial. Di samping memiliki berbagai potensi, manusia juga memiliki berbagai karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dengan hewan yang merupakan wujud dari sifat ketarikan manusia. Mungkin sebelum kami tutup presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan sekian dari presentasi kami. Jangan lupa like and subscribe. Don't forget comment